Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fani, NIM 23840, kelas SHTIR-APT. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian drone. Drone merupakan pesawat tak berawak yang bisa terbang secara manual dan mengambil gambar atau video dari ketinggian. Drone banyak digunakan untuk mengabadikan suatu acara dengan sudut pandang yang sangat luas. Bahkan tidak jarang tujuan penggunaan drone untuk memantau kondisi suatu tempat dari jarak jauh sekalipun. Bagian-bagian drone terdiri dari pertama ada frame. Frame adalah kerangka utama dari sebuah drone. Umumnya kerangka drone terdiri dari dua jenis, yaitu kerangka 4 motor dan kerangka 6 motor. Pada jenis kerangka 4 motor, setiap motor saling terpasang menyerupai tanda plus atau huruf X. Drone 4 motor biasanya memiliki panjang diagonal 450 atau 330, namun ada pula yang ukurannya lebih kecil. Kedua ada motor. Motor menjadi salah satu dari bagian-bagian drone yang sangat penting untuk mendorong rotasi baling-baling. Komponen inilah yang meningkatkan kekuatan agar drone bisa terbang. Jumlah motor pada drone pasti selalu sama dengan jumlah baling-baling. Penggunaan motor harus sangat diperhatikan, baik pada parameter arus dan tegangan, kecepatan, kekuatan, dorongan, dan efisiensinya. Ketiga ada baling-baling. Baling-baling akan bergerak atas dorongan dari motor. Kerjasama antara motor dan baling-baling inilah yang sangat penting untuk dapat menerbangkan drone. Baling-baling sendiri berputar dengan arah yang berbeda. Pada drone 4 motor, dua baling-baling berputar dengan arah berlawanan jarum jam, sementara dua baling-baling lainnya bergerak searah jarum jam. Keempat ada flight controller. Flight controller bisa diibaratkan sebagai komputer mini yang berperan sebagai pengendali utama untuk menerbangkan drone. Komponen inilah yang bertugas untuk mengumpulkan sekaligus mengelola informasi terkait kecepatan, ketinggian, kemiringan, arah, dan hal lainnya. Alat ini juga berfungsi untuk mengontrol penerbangan drone agar tetap bisa berada dalam keadaan yang diharapkan. Kelima ada radio controller atau RC. Untuk mengendalikan drone 4 motor, dibutuhkan suatu pengendali jarak jauh menggunakan frekuensi radio. Nah, pengendali inilah yang dinamakan dengan radio controller. Pengendali ini membutuhkan receiver sebagai penerima dan transmitter sebagai pemancar. Receiver dipasangkan pada drone serta langsung terhubung dengan flight controller. Keenam ada electronic speed controller atau ERC. Komponen ini bertugas untuk mengatur kecepatan motor pada drone. Cara kerjanya bermula saat flight controller memberikan sinyal untuk meningkatkan kecepatan. Sinyal ini kemudian diterima oleh ERC yang terhubung dengan motor pada badan drone. Jadi fungsi ERC di sini adalah untuk menerjemahkan sinyal yang dikirim oleh flight controller untuk mengurangi atau menambah daya sebuah motor pada drone yang terhubung dengannya. Ketujuh ada baterai. Drone tentu tidak lengkap tanpa adanya baterai. Komponen ini berperan sebagai sumber daya bagi drone. Baterai memasok energi melalui kabel distribusi listrik. Jenis baterai yang paling umum digunakan adalah LiPo atau lithium ion polymer, yang setiap sel memiliki nominal daya baterai 3,7 volt. Kedelapan ada kamera. Jika penggunaan drone difungsikan untuk mengambil video syuting, maka harus ada kamera yang melekat pada badan drone. Biasanya kamera yang digunakan untuk tujuan fotografi atau videografi menggunakan drone adalah kamera GoPro yang berkualitas, namun bisa juga menggunakan kamera mirrorless yang bisa menghasilkan gambar lebih berkualitas. Itulah bagian-bagian drone beserta tugas dan fungsinya masing-masing. Setiap komponen drone tentunya saling bekerja sama untuk bisa menerbangkan drone sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pengendali. Karena setiap komponen memiliki peran yang penting, maka penting pula untuk merawat seluruh komponen drone tersebut. Sekian video saya, terima kasih.